Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan dari kelompok kami. Di mana ada saya sendiri, Salsabila Mutia Amanda dengan NIM B200-2101884. Kemudian ada Nabila Hoirunisa dengan NIM B200-2101883. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bab 7 mengenai return dan resiko aktiva tunggal. Bisa di next, Mbak Nabila? Baik, return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasian yang sudah terjadi atau return ekspektasian yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Yang pertama ada return realisasian atau realized return yang merupakan return yang telah terjadi. Return realisasian dihitung menggunakan data historis, sedangkan return ekspektasian atau expect return merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Yang pertama akan dibahas tentang mengenai pengukuran return realisasian. Beberapa pengukuran return realisasian yang banyak digunakan adalah yang pertama ada return total. Return total merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode yang tertentu, di mana rumusannya adalah return sama dengan capital gain ditambah yield, di mana capital gain merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu, sedangkan yield merupakan presentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. Capital gain atau capital loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Dengan rumusan capital gain atau capital loss sama dengan PT dikurangi PT min 1 dibagi PT min 1, di mana PT merupakan harga investasi sekarang dan PT min 1 sama dengan harga investasi periode lalu. Pengukuran return realisasian yang selanjutnya adalah relative return. Relative total dapat bernilai positif maupun negatif. Pada saat perhitungan tertentu ada rata-rata yang menggunakan perhitungan pengakaran, maka relative return dapat digunakan dengan menambahkan nilai 1 terhadap nilai return total sebagai berikut. Relative return sama dengan PT dikurangi PT min 1 ditambah DT dibagi PT min 1 kemudian ditambah 1, atau relative return PT ditambah DT dibagi PT min 1. Di bawah ini diberikan gambar contoh perhitungan relative return. Cumulative return untuk mengetahui total kemakmuran. Indeks ini menunjukkan kemakmuran akhir yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. IKK atau Indeks Kemakmuran Kumulatif mengukur akumulasi semua return mulai dari kemakmuran awal atau KK0 yang dimiliki sebagai berikut. IKK sama dengan KK0 dikali 1 ditambah R1, 1 tambah R2, sampai dengan 1 ditambah Rn, di mana IKK merupakan indeks kemakmuran kumulatif mulai dari periode pertama sampai ke N. KK0 merupakan kekayaan awal, biasanya digunakan nilai Rp1, dan RT merupakan return periode ke T mulai dari awal periode sampai ke akhir periode. Indeks kemakmuran kumulatif dapat juga dihitung berdasarkan perkalian nilai-nilai komponennya sebagai berikut. IKK sama dengan PHK dikali YK, di mana IKK merupakan indeks kemakmuran kumulatif, PHK merupakan perubahan harga kumulatif, dan YK merupakan yield kumulatif.
Berikut contoh hasil perhitungan indeks kemakmuran kumulatif yang dihitung dari perkalian perubahan harga kumulatif dengan yield kumulatif. Pengukuran return realisasian selanjutnya adalah return disesuaian. Return yang dibahas sebelumnya adalah return nominal yang hanya mengukur perubahan nilai uang tetapi tidak mempertimbangkan tingkat daya beli dari nilai uang tersebut. Untuk mempertimbangkan hal ini, tingkat inflasi yang ada. Return ini disebut dengan return real atau real return atau return yang disesuaian inflasi atau inflasi adjust return sebagai berikut. RIA sama dengan dalam kurung 1 tambah R dibagi 1 tambah IF dikurangi 1. Di mana RIA sama dengan return sesuaian inflasi, R sama dengan return nominal, dan IF sama dengan tingkat inflasi. Pengukuran return realisasi yang selanjutnya adalah rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik atau geometric mean digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan dari waktu ke waktu. Rata-rata geometrik dihitung dengan rumus RG sama dengan dalam kurung 1 tambah R1 1 tambah R2 1 tambah Rn pangkat 1 per N, di mana RG sama dengan rata-rata geometrik, RI sama dengan return untuk periode ke I, dan N sama dengan jumlah dari return. Berikut diberikan contoh perhitungan dengan rata-rata geometrik. Pembahasan selanjutnya adalah return ekspektasian. Return ekspektasian atau expect return merupakan return yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Return ini lebih penting dibandingkan dengan return historis karena return ekspektasian merupakan return yang diharapkan dari investasi yang akan dilakukan. Next. Return ekspektasian dapat dihitung berdasarkan beberapa cara. Yang pertama, berdasarkan nilai ekspektasian masa depan. Dengan adanya ketidakpastian atau uncertainty, berarti investor akan memperoleh return di masa mendatang yang belum diketahui persis nilainya. Untuk ini, return yang akan diterima perlu diestimasi nilainya dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Dengan mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat terjadi ini, berarti bahwa tidak hanya sebuah hasil masa depan atau outcome yang akan diantisipasi, tetapi perlu diantisipasi beberapa hasil masa depan dengan kemungkinan probabilitas terjadinya. Return ekspektasian dapat dihitung dengan metode nilai ekspektasian atau expect value method, di mana rumusnya ERI sama dengan N sigma J sama dengan 1 dalam kurung RIJ dikurangi PJ, di mana ERI sama dengan return ekspektasian suatu aktiva atau sekuritas ke I, kemudian RIJ sama dengan hasil masa depan ke J untuk sekuritas ke I, PJ sama dengan probabilitas hasil masa depan ke J atau untuk sekuritas ke I, dan N sama dengan jumlah dari hasil masa depan. Kemudian perhitungan return ekspektasian yang kedua adalah berdasarkan nilai-nilai return historis. Menghitung hasil masa depan dan probabilitasnya merupakan hal yang tidak mudah dan bersifat subjektif. Akibat dari perkiraan yang subjektif ini, ketidakakuratan akan terjadi. Untuk mengurangi ketidakakuratan tersebut, data historis dapat digunakan sebagai dasar ekspektasi. Terdapat 3 metode yang dapat diterapkan untuk menghitung return ekspektasian dengan menggunakan data historis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode rata-rata. Metode ini mengasumsikan bahwa return ekspektasian dapat dianggap
sama dengan rata-rata nilai historisnya. Yang kedua, metode tren, yaitu metode ini dapat ditarik garis lurus dengan kesalahan kecil. Yang ketiga, metode random walk. Dengan metode ini, maka nilai return ekspektasian adalah nilai terakhir yang terjadi. Berikut adalah contoh return mingguan historis. Selanjutnya ada risiko. Hanya menghitung return saja untuk suatu investasi tidaklah cukup. Risiko dari investasi juga perlu diperhitungkan. Return dan risiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin besar return yang harus dikompensasikan. Untuk menghitung risiko, metode yang banyak digunakan adalah deviasi. Deviasi standar atau standard deviation yang mengukur absolut penyimpangan nilai-nilai yang sudah terjadi di nilai ekspektasi. Main apa, Pak? Main apa? Risiko berdasarkan probabilitas. Penyimpangan standar atau deviasi standar merupakan pengukuran yang digunakan untuk menghitung risiko. Deviasi standar dapat dituliskan sebagai berikut. SDI sama dengan E dikali RI dikurangi E dikali RI kuadrat. Jadi semakin besar standar deviasi, maka akan semakin berisiko. Kemudian risiko berdasarkan probabilitas yang selain deviasi standar, risiko juga dapat dinyatakan dalam bentuk varian atau variance. Varian merupakan kuadrat dari deviasi standar sebagai berikut. Variasi sama dengan SDI kuadrat sama dengan E dikali RI dikurangi E dikali RI kuadrat. Atau bisa dilihat seperti pada gambar yang sudah disediakan. Selain berdasarkan probabilitas, risiko juga dibedakan berdasarkan data historis. Risiko yang diukur dengan deviasi standar yang menggunakan data historis dapat dinyatakan sebagai berikut. Rumus dapat dilihat seperti yang ditampilkan pada gambar. Koefisien variasi. Untuk melakukan analisis investasi, dua faktor harus dipertimbangkan bersama-sama, yaitu return ekspektasian dan risiko aktiva. Koefisien variasi atau coefficient of variation dapat digunakan untuk mempertimbangkan dua faktor tersebut secara bersamaan. Rumus koefisien variasi atau coefficient of variation adalah CFI sama dengan risiko dibagi return ekspektasian. CFI sama dengan coefficient of variation untuk aktiva ke-1. Jadi, semakin kecil nilai CV, maka semakin baik aktiva tersebut. Semakin kecil CV menunjukkan semakin kecil risiko aktiva dan semakin besar return ekspektasinya. Properti return, ekspektasian, dan varian. Nilai-nilai ekspektasian mempunyai beberapa properti. Di antaranya, dua buah properti yang berhubungan dengan nilai ekspektasian akan dibahas sebagai berikut. 1. Properti 1. Nilai ekspektasian dari penjumlahan sebuah variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan nilai ekspektasian dari variabel acak itu sendiri, ditambah dengan konstantanya sebagai berikut. E dikali X ditambah K sama dengan E dikali X ditambah K. Nilai-nilai ekspektasian mempunyai beberapa properti. Yang kedua adalah properti 2. Nilai ekspektasian dari perkalian sebuah variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan nilai ekspektasian dari variabel acak itu sendiri. Kemudian dikalikan dengan konstantanya sebagai berikut. E dikali K dikali X sama dengan K dikali E dikali X.
Kemudian, properti 3. Varian dari penjumlahan suatu variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan varian dari variabel acak tersebut, sebagai berikut. Variasi dikali X ditambah K sama dengan variasi dikali X. Kemudian yang keempat, ada properti 4. Varian dari perkalian sebuah variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan varian dari variabel acak itu sendiri. Kemudian dikalikan dengan kuadrat konstantanya. Sebagai berikut, variasi dikali K dikali X sama dengan K kuadrat dikali variasi dikali X. Semivarians. Salah satu keberatan menggunakan rumus varian adalah karena rumus ini memberi bobot yang sama besarnya untuk nilai-nilai di bawah maupun nilai di atas ekspektasian atau nilai rata-rata. Padahal, individu yang mempunyai attitude berbeda terhadap risiko akan memberikan bobot yang tidak sama terhadap kedua kelompok nilai tersebut. Misalnya, individu yang tidak suka menghadapi risiko atau risk averse umumnya akan memberikan bobot yang lebih tinggi untuk nilai-nilai di bawah nilai ekspektasian. Mean absolute deviation, baik varian maupun semivarians, sangat semi terhadap jarak dari nilai ekspektasian, karena pengkuadratan akan memberikan bobot yang lebih besar dibandingkan jika dia tidak melakukan pengkuadratan. Pengukuran resiko yang menghindari pengkuadratan adalah mean absolute deviation atau MAD. Hubungan antara return ekspektasian dengan resiko. Return ekspektasian dan risiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar risiko suatu sekuritas, maka semakin besar juga return yang diharapkan. Berikut ini kurva hubungan positif antara return ekspektasian dengan risiko. Bisa dilihat seperti gambar di samping kiri. Di gambar tersebut terlihat bahwa suatu aktiva yang tidak mampu mempunyai resiko atau misalnya adalah sertifikat utang yang dikeluarkan pemerintah atau seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI hanya akan memperoleh return ekspektasian yang rendah, yaitu sebesar return bebas resiko atau RBR. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ingin bertanya atau ditanyakan?